Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan asyhadu alladzi fihi lailatul khairun min alfi syahr. Asyhadu alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lil mu'minin. Asyhadu alladzi yulzimullahu fi shaum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Dengar Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita salat 2 kali apa? an Aisyah radhiyallahu anha qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma lam yajtahidu fi ghairihi. Wa qala aydan taharra lailatul qadri fil witri minal 'ashril awakhir min Ramadan. Sadaqallahul azim. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita sudah sampai di hari yang ke-26. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita laksanakan selama 25 hari dan ibadah qiyamul lail serta ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari-hari yang masih tersisa hendaknya kita diberikan izin oleh Allah untuk menyelesaikannya sampai 20, 29 atau 30 hari nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minggu kedua. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dua yang pagi. Beberapa hari lagi Ramadan akan usai. Lebih kurang 5 masuk hari ini, 4 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentu tidak ada jaminan dan tidak ada kepastian kita akan kembali bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka masih ada tersisa beberapa hari lagi dari Ramadan ini. Tentu kita tidak mau bulan yang penuh berkah ini lewat begitu saja. Tentu kita maunya Ramadan yang penuh berkah ini berhasil kita dari sisi kualitas dan kuantitas ibadah. Maka Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW tahu benar dan tahu betul bahwa
tidak ada jaminan akan kembali bertemu dengan Ramadan. Maka kalau sudah 10 terakhir, Aisyah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan malam yajtahidu fi ghairi. Nabi Muhammad SAW meningkatkan intensitas kesungguh-sungguhan beliau di 10 Ramadan terakhir. Ini Nabi loh Pak. Nabi itu orang yang pasti, orang yang sudah dijamin masuk surga. Nabi itu orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Masih seperti itu. Tidak mau begitu saja kehilangan Ramadan. Maka Nabi meningkatkan intensitas, frekuensi ibadahnya itu meningkat. Tren ibadahnya itu naik. Tapi sepertinya di awak agak terbalik. Frekuensi ibadah awak di 10 terakhir justru menurun, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Karena mayoritas kita sudah sibuk dengan kegiatan mudik. Kalau mudik lah biar di jalan saja kan. Bagi ibu-ibu mungkin sudah sibuk mempersiapkan lebaran, kue lah, niko lah, baju dan seterusnya. Bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi justru jangan sampai frekuensi kuantitas ibadah menurun. Lalu apa yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh Nabi? Yang pertama, kalau sudah 10 Ramadan terakhir, Nabi itu memperpanjang sholatnya. Baik itu dari sisi ayat yang dibaca maupun dari sisi kekhusyukan dalam sholat. Memperpanjang, memperlama ibadah sholat. Baik itu ibadah sholat sunnah maupun ibadah sholat wajib. Nah itu di negara Yaman ada imam panjang pada baca ayat sholat nyelampang muka. Ini kajar aja jemaah. Di negara Yaman panjang segitu ini imam baca ayat. Ngomel-ngomel panjang banget. Itu yang pertama, Nabi memperpanjang ibadah. Yang kedua, Nabi melaksanakan i'tikaf di masjid. Taharru lailatul qadri kata. Kejarlah, gapailah, dapatkan Lailatul Qadar fil witril minal ashril awakhir minal Ramadan. Khususnya pada 10 Ramadan terakhir, wabil khusus lagi di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 20 9, 30, 31 tak tahu Pak. 31 itu lah ya Pak. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awal. Salah satunya untuk mengejar mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf di masjid. Berdiam diri di masjid. Beriktikaf. Nah, masih ada 27 ya. Malam nanti 27. Ada 29. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi memperbanyak qiraatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, itu biasanya tren awak agak terbaca itu. Awak kadang tak porsir di seminggu pertama, 10 malam, 10 pertama, 10 kedua,
itu tidak ada dosa deh. Padahal kata Nabi, kata Siti Aisyah yang menemani hidup Nabi, justru Nabi di 10 Ramadan terakhir. Atau maaf Ustaz, ya gak payah Ustaz. Membaca Al-Quran kok kadang aja terbuka terus. Lain tak apa Ustaz. Adolo awak dengar Ustaz, kalau baca Al-Quran salah kok berdosa. Huruf pojok tertukar. Yang huruf ta kadang terbaca huruf ta. Yang huruf to kadang terbaca huruf to. Orang bacanya walang polin, orang bacanya walang polin. Bagus kalian tak berdosa. Ada hadis Pak Ibu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, alladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahir huwa ma safaratul kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dia pandai, mahir, tajwidnya bagus, makhrij hurufnya bagus, suaranya bagus, kayak imam tadi itu huwa ma safaratul kiramil bararah. Nanti orang yang pandai ini di surga kami tempatkan bersanding dengan para malaikat dan para nabi. Lalu bagaimana kita yang terbata-bata? Kata para sahabat, ada orang yang terbata-bata. Alladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'un wa huwa fihi syaqqun. Orang yang baca Quran terbata-bata tapi dengan niat yang sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh, Pak. Sungguh untuk belajarnya, sungguh untuk membacanya, sungguh juga untuk memperbaiki mana yang kurang. Falahu ajran, bagi mereka 2 kebaikan. Tidak ada dosa selama kita benar-benar bersungguh-sungguh. Itu lagi yang dia tahu dan kawan itu salah, itu dia baca banyak. Nah, itu enak. Kalau sudah disampaikan aku bacaannya kau walatolin, apa dia walatolin, nah kalau itu tak boleh. Lain bersungguh-sungguh kita membaca Al-Quran akan ada pahala. Itu yang kedua. Pertama, Nabi memperpanjang ibadah sholat, iktikaf di masjid. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang terakhir adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas bersedekah, berinfak dan sejenisnya. Kata Nabi, afdhalus shadaqatu as-shadaqatu fi syahri Ramadan. Waktu yang paling baik untuk berinfak, bersedekah, berzakat ada di bulan Ramadan. Pengurus mungkin sudah memberikan peluang, membuka pintu bagi para jamaah yang mau menjadi donatur, yang mau menyumbangkan sebagian apa yang dimilikinya. Nah, pengurus menerima. Apalagi nanti 1 Syawal kita tutup dengan zakat fitrah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan hari-hari terakhir dari Ramadan kita pada tahun ini. Setidaknya dengan meningkatkan 4 ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya kita berharap dan kita berdoa kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah 183. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Terima kasih. Aja tandanya di tahun Makasih Pak Ustadz ceramahnya, semoga bermanfaat. Abang Ratu, ya, 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 ya mari. Ya, lagi-lagi adik termuda. Ya, adik tertua nih belakang mana? Demikian ibu-ibu bersalam-salam ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis ceramah.